Halo Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat datang di Pojok 9A, podcastnya Orang Joglo Asik. Ya, kali ini kita akan membahas satu tema yang sedikit nyeleneh gitu, dan membuat suatu pertanyaan yang akan semakin dalam kita ingin tahu. Apa itu? Tema podcast kali ini tetap berkembang meski kondisi mengekang. Wah, ini pasti menjadi pertanyaan yang eh, bisa keluar dari dalam diri kita. Bagaimana kita berkembang kok, tapi kondisinya mengekang gitu. Ya seperti kita tahu, Bapak Ibu Saudara sekalian, teman-teman Warjo, warga Joglo, pada saat pandemi COVID-19 ini tidak bisa dipungkiri segala aspek kehidupan kita terpengaruh, termasuk kondisi dalam hal mencari rezeki mencari eh, rezeki bagi kehidupan kita masing-masing. Bagaimana orang yang bekerja kemudian kehilangan pekerjaannya, orang yang berusaha juga bentuk usahanya juga menjadi terhambat atau bahkan bisa hancur gitu. Nah, kita tidak mau berbicara tentang hal-hal yang negatif. Kita mau berpikir positif, terus mengembangkan diri kita masing-masing, khususnya buat bapak-bapak ya yang hadir di sini. Mungkin saya perkenalkan, yang pertama telah hadir Pak Sugeng, ya Pak Sugeng Hartoyo, dan Siap. kemudian Pak Oti Priambodo Otiarso Kusumo, atau kita panggilnya Pak Oti. Mungkin saya panggil Mas Sugeng dan Mas Oti aja ya. Siap. Baik, Baik. Selamat datang Bapak-bapak di podcast Pojok 9A, podcastnya Orang Joglo Asik. Nah, mungkin saya untuk pertama-tama membahas bagaimana tetap berkembang, tapi padahal di kondisi saat ini itu mengekang gitu. Nah, untuk ke Pak Sugeng mungkin saya ingin bertanya. Sebetulnya dalam situasi kondisi seperti ini, orang ingin tahu nih, Pak Sugeng ini asalnya dari mana, kemudian ke Jakarta itu berjuangnya bagaimana? Bisa diceritakan, Mas Sugeng? Siap. Pak Sugeng aslinya berasal dari Purwokerto. Datang ke Jakarta di sekitar tahun 84. Lalu sampai saat ini sudah sekitar berapa tahun ya kurang lebih 40 tahun. Lalu saya berkolaborasi, kerja silih berganti. Akhirnya saya nemu titik di dunia rental AC. Sampai saat ini rental AC saya sudah berjalan kurang lebih 13 tahun gitu, Mas. Nah, tahan dulu Mas Sugeng. Kalau untuk Mas Oti mungkin bisa diperkenalkan, siapa sih seorang Mas Oti ini? Ya, terima kasih. Saya Oti biasa dipanggil Oti ya, nama Priambodo Otiarto. Saya memang aslinya lahir bukan di Jakarta, di Blora, tapi di Jakarta dalam rangka kuliah dulu. Nah, beberapa pekerjaan memang telah saya jalani di masa pandemi ini. Memang pekerjaan selesai, dan bukan akhirnya sih, baru memulai menekuni bidang kuliner ya. Jadi beberapa kuliner sudah sempat. Di awal pandemi ini saya coba untuk bertahan dengan memulai bikin rendang. Jadi kenapa rendang? Memang ada faktor banyak yang kami hitung-hitung lah seperti itu. Jadi ya. Baik. Warjo, teman-teman pasti penasaran. Seperti apa sih Pak Sugeng, Mas Sugeng menjalankan usahanya? Itu kalau nggak salah ada tulisan AC gitu. Wah, ini bagian atau representatif dari diri sendiri ini. Nah, bisa diceritakan sebetulnya bisa masuk ke dalam bisnis AC ini, dan apakah di masa pandemi seperti ini semuanya serba sulit, tapi Mas Sugeng bisa eksis? Bagaimana ceritanya itu? Siap. Rental AC saya tadinya berawal berdiri menyendiri ya. Lalu dengan adanya berkolaborasi di lapangan, artinya temu dengan beberapa vendor di lapangan, artinya lagi kita sepakat mendirikan semacam kayak
Paguyuban Rental AC Jakarta. Nah, di situ terorganisir ada 108 rental AC seluruh Jakarta. Dari Jakarta Selatan, Utara, Barat, bahkan sampai Cibubur. Nah, di situ kita saling berkoordinasi, berkolaborasi dan semuanya. Jadi kalau ada event-event besar, mereka akan di-share kepada sesama rental AC yang ada di grup itu untuk saling bahu-membahu kalau ada event-event seperti ini. Nah, jadi satu event itu nggak cuma satu rental AC yang masuk gitu ya, jadi bisa kolaborasi, bisa sinergi. Apakah ini bagian dari kekuatan Paguyuban Rental AC ini, Mas Sugeng? Siap, betul sekali. Karena kalau misalnya ada event besar, nggak usah jauh-jauh, kemarin ada event semacam kayak di Papua, baru berjalan sebulan yang lalu, itu ada semacam kayak sinode gereja di Papua, itu membutuhkan AC sekitar 200 unit. Dan artinya rental di Jakarta ini tidak adalah satu vendor punya sampai 200 unit. Maksimal ada yang punya 15, seperti event seperti ini dengan kondisi COVID seperti ini, contohnya nggak jauh-jauh di Senayan, di indoor tenis, ini masih berlangsung acara vaksin. Nah, itu teman-teman kita juga yang pasang AC dan blower di situ. Jadi karena kita punya grup seperti yang tertera di sini, grup rental AC DKI, nah kita dengan keadaan COVID seperti ini ya, puji Tuhan, ada rezeki ngalir sedikit-sedikit, bahu-membahu, happy punya berapa, bisa backup nggak di Senayan, siap, saya punya sekian, gitu. Artinya dengan adanya paguyuban seperti ini sangat membantu sekali, Mas. Oke. Siap. Baik, sungguh luar biasa. Ya, itu tadi yang Mas Sugeng sharing ke kita ya. Ini baru start, Warjo. Belum apa-apanya. Nah, kalau tentang Mas Oti nih, saya juga melihat nih kan, ada logo di dada sebelah kiri ya. Logo apa dan bisa dijelaskan? Kemudian bagaimana masuk ke dunia kuliner saat ini? Wirausaha dunia kuliner. Silakan, Mas Oti. Ya, terima kasih. Logo ini logo Pak Uban. Itu Pak Uban itu saya sendiri sebenarnya. Saya Ubanan. Oh gitu. Itu kan ya. Terus ini kayak apa, karikatur ya? Nggak tahu lah karikatur atau apa. Dibuat seperti ini. Logo ini sebenarnya logo lama. Saat jualan online, offline ya. Offline. Okay. Jadi ya, sebenarnya jualan online itu enggak, jualan saat pandemi seperti ini itu enggak perlu pakai logo ya bisa perlu bisa enggak, tapi tidak harus sebenarnya. Karena kan bisa nomor telepon aja atau apa, seperti itu. Ya. Gimana? Bisa awalnya ini kan karena situasi pandemi ini kan kita tetap pengen berkembang tapi kondisinya mengekang. Nah, itu yang Warjo ingin tahu, warga Joglo ingin tahu, kalau dari bisnis kuliner itu, switch-nya itu ya, berubahnya itu seperti apa, Mas Oti? Punya kepikiran idenya, kemudian menjalankannya gitu. Jadi, switch-nya itu gini, memang saya sudah biasa masak dalam porsi besar. Pada saat pandemi, semua orang jualan, mungkin banyak banget orang jualan makanan. Pada saat awal-awal pandemi orang jualan makanan semua. Cuma kan kalau saya gini, semua jualan makanan boleh, haruslah ya istilahnya dalam pandemi harus bertahan hidup, harus enggak, istilahnya kan gini. Kalau cuma diem tok di rumah ya nggak bakal bisa dapat rezeki. Istilahnya kalau nggak ubah orang ngunyah, orang mamah gitu kan, kalau bahasa Jawa. Kalau nggak bergerak ya nggak dapat apa-apa gitu kan. Nah terus ya udah saya berpikir, wah ini jualan apa yang sebenarnya bisa dijual berbeda dengan yang lain. Nah saya coba jualan rendang tapi sistem produksinya dengan ini volumenya besar. Jadi di situ dapat efisiensinya, dapat produktivitasnya, dapat, dan susah untuk diikuti orang lain. Nah, bisa diceritakan gitu kan? Saya pernah nih datang ke tempat Mas Oti ya. Saya melihat aduh wajan besar gitu, mungkin 1 meter kali diameternya. Nah, kalau sebetulnya saya nggak kepikiran ya, cara mengolah makanannya itu bagaimana? Bisa diceritakan gitu. Nanti kita insert dengan videonya yang Mas Oti support ke kita nih.
biar teman-teman di Warjo ini penasarannya tergali gitu. Ya, jadi produksi kami itu ada rendang dan empal. Kenapa rendang dan empal? Salah satunya karena proses dari pemilihan daging itu hampir-hampir sama. Jadi kalau yang empal itu dagingnya benar-benar harus bagus. Ya, kalau rendang istilahnya bisa untuk cutting yang kedua. Setelah cutting pertamanya untuk empal, cutting keduanya untuk rendang. Nah, masih ada ini yang lain. Jadi, tapi itu tidak akan dibuang ya. Jadi, nah untuk kenapa wajannya memang saya pakai wajan yang diameternya semeteran, itu ada 3. Jadi kapasitas produksi satu wajan itu optimumnya 25 kilo. Optimum 25 kilo, tapi bisa dimaksimalkan 30 kilo. Itu bisa 3 sekali masak sehari itu 3, jadi 100 kilo bisa. Itu habis ya gitu. Banyak yang order ya. Jualannya PO bisa. Dan 100 kilo itu bisa saya pegang sendiri. Gitu, dengan hitungan waktu. Jadi untuk masak rendang itu prosesnya untuk 25 kilo sampai 30 kilo satu wajan, satu kuali itu kira-kira 12 jam. Krusialnya itu di 3 jam terakhir. 4 jam terakhir itu krusialnya. Ya, kenapa itu bisa krusial kayak gitu? Krusialnya itu harus diaduk terus. Jadi pada saat bikin 3 wajan itu harus ada beda waktu 3 jam. Iya. Gitu. Jadi nah itu Mas Oti yang ngaduk sendiri gitu? Ngaduk sendiri. Oh, harus ngaduk sendiri ya? Ada bantuan dari siapa gitu ada? Enggak, jadi ngaduk paling sama anak saya bantuin. Gitu, tapi itu krusialnya di 3 jam terakhir. Untuk yang pertama itu masih bisa lah diatur-atur gitu. Nah, menentukan level bumbu dengan banyaknya dagingnya satu wajan itu bagaimana caranya? Ya dikali aja. Jadi untuk sekian ya sekian gitu, udah ada ukurannya. Gitu. Rahasia resep khusus ya dari Mas Oti ya. Oke. Nah, ini seru. Biar Warjo juga mengetahui juga ya. Untuk Mas Oti kita beralih ke Mas Sugeng. Nah, tadi Mas Oti menceritakan detail tentang apa yang digarap. Mas Sugeng ada di Pantai Indah Kapuk. Wah, daerah yang mewah ya. Di situ ada ternyata Mas Sugeng juga memperoleh berkat rezeki di situ, penyewaan rental AC. Nah, bisa ceritakan prosesnya ketika orang order, kemudian pelaksanaan diawasi pada hari H, pada waktu H, gitu ya, sampai peralatan dikemasi. Mungkin Pak Mas Sugeng bisa menceritakan ke Warjo ini gimana? Pada saat pandemi kemarin saya masang di Pantai Indah Kapuk, itu acara wedding. Saya pasang di situ untuk pasang standing blower, ada 4 unit. Itu saya acara memang dibawa oleh IO. IO. Itu acara pas bulan puasa kemarin ya. Artinya di saat pandemi ini kami juga adalah satu dua acara-acara seperti itu, karena kita berkolaborasi dengan beberapa IO, WO dan catering dan orang-orang tenda dan sebagainya gitu Mas. Oh, jadi tetap kolaborasi ya. Nah, kalau masuk ke kawasan elit gitu ya, Pantai Indah Kapuk kan pasti harus ada izin yang agak ketat. Nah, bagaimana ini mengaturnya nih? Siap. Kalau untuk masalah izin atau loading masuk ke Pantai Indah Kapuk, memang itu sudah diatur oleh semacam semacam kayak kita itu kan ada izin masuknya, self loadingnya itu udah semuanya dari IO-nya Mas, dari IO-nya. Dari IO-nya langsung ngasih ke saya surat untuk izin masuk, loading jam sekian, nanti acara besok jam sekian, selesai acara pun harus cepat-cepat dibongkar, karena kalau tidak dibongkar
yaitu aturannya seperti itu. Nanti kalau lewat dari jam tidak ada pembongkaran, biasanya ada kena cas itu. Kena cas. Nah, Ya, sebetulnya kan Mas Sugeng juga melalui jasa event organizer ya. siap. Nah, bagaimana Mas Sugeng bisa menjaga kepercayaan klien, kemudian IO itu sebagai partner ya, menjaga kepercayaan partner, dan Siap. bisa melanjutkan wirausaha di bidang rental AC ini. Siap. Bisa jelaskan. Yang pasti kalau usaha seperti jasa seperti saya dengan Mas Oti itu hanya satu. Yang kita jaga adalah servis. Nah, dengan adanya servis itu tidak ditutup kemungkinan mereka, artinya jasa kita akan berkelanjutan. Karena hanya satu servis yang kita utamakan untuk yang namanya di bidang wirausaha jasa. Itu perlu diketahui servis nomor 1 itu. Seperti itu, Mas. Oke, nah servis nomor 1, jasa nomor 1, karena Mas Sugeng kan di bidang jasa ya. Kalau Mas Oti, kalau kita dibilang bidang jasa, wirausaha di bidang jasa, apakah bisa seperti itu atau ada kekhususan sendiri, Mas Oti? Kalau saya jualan makanan, itu satu. Yang penting itu makanan itu tidak basi. Makanan tidak basi. Kalau rasa itu relatif ya, rasa itu relatif, asin, pedas, manis, manis gurih itu relatif. Itu orang, tapi kalau udah basi, itu udah nggak bisa. Jadi kalau makanan ya, lain-lain itu servis, itu iya, servis itu kan misalnya kalau di kuliner ya istilahnya pengantarannya gimana. Misalnya sekarang ini kan pas puasa nih, buka puasa. Iya. Pas buka puasa, orang butuh makanan, katakanlah udah pesan rendang, ternyata ngirimnya telat. Nyampenya jam 7, itu udah nggak, walaupun enak pun, datangnya telat ya udah nggak bisa dipakai gitu kan. Orang buka puasa telat gitu. Nah, cara pengemasan, jadi ya, nah sekarang kalau di Mas Oti kan harus dikemas nih kan, packagingnya itu bagaimana, punya ide-ide, konsep-konsep agar si calon konsumen ya yang akan memakan itu menjadi tertarik, kemudian memesan lagi. Ya, jadi kebetulan, bukan kebetulan ya, memang kami buat kemasannya itu adalah kemasan vakum. Jadi kemasan vakum, dengan kemasan vakum itu daya tahan makanan itu akan lebih lama, dan makanan yang saya buat rendang ini, baik rendang dan empal, itu bisa di frozen. Jadi di frozen, nanti pada saat mau dinikmati, misalnya, kalau ini kan menjelang lebaran ya, itu sahur ya lebih gampang sebenarnya, lebih gampang, tinggal dibuka, dipanasin microwave atau di ini, nah itu bisa. Nah, bentuk saya kan juga menunya bukan cuma rendang, misalnya ada gurame. Kalau gurame memang itu fresh, tidak buatan, tetap harus fresh. Kalau ikan harus fresh gitu. Jadi kalau itu tadi soal pengemasan ya. Nah, Mas Sugeng sebelumnya bilang melalui event organizer ada partner yang bisa mendatangkan order-order tersebut. Nah, bagaimana kalau di bisnis kulinernya Mas Oti? Itu order-order tersebut datang lewat PO, lewat sosial media kah, atau lewat jaringan teman, kerabat, teman kantor, atau gimana? Ya, sementara ini baru dari teman-teman. Ada yang temennya temen itu karena udah tahu, oh ya coba pesan, itu ada. Tapi yang penting kalau mungkin di segala usaha ya, itu yang penting dari repeat order, Mas Dwi. Ya. Kalau adanya repeat order itu berarti satu, pelanggan itu puas. Dia order lagi, order kembali. Seperti mungkin dari Pak Sugeng, sewa AC, ada orang yang nyewa lagi, itu berarti orang yang sama nyewa lagi, berarti memang puas. Sama kayak di bisnis kuliner, apapun, itu kalau udah ada repeat order, itu berarti memang ya minimal makanan itu diterima lah. Seperti itu. Nah, kalau Mas Sugeng, apakah repeat order itu
masih melalui event organizer atau melalui itu tadi paguyuban? Sebetulnya lebih sering lewat mana? Kalau selama pandemi ini kita jalan sendiri kan pasti sulit ya. Nah, bagaimana tips dan triknya, Mas Sugeng? Kalau di dunia rental AC itu hampir kalau saya perhatikan kepada rekan-rekan teman-teman itu karena rental AC kan spesifiknya di AC aja Mas, AC dan blower. Artinya hanya mempunyai 2 item ya, AC dan blower. Nah, terus kalau udah masuk ke ranah ke event-event seperti banyak macam kayak ada catering dan semuanya itu kan pasti dipegang oleh seorang IO ya. Nah, artinya repeat order kita selalu artinya dengan IO itu Mas, bisa kita punya IO ada 5 orang nih. Nah, 5 orang itu kan silih berganti, kadang-kadang IO si A biar saya untuk minggu depan, IO si B untuk minggu depan. Artinya hampir rental AC itu memang ketergantungan boleh dikatakan 80% ya mereka kepada IO. Untuk yang 20%-nya mungkin dia pasang di online atau di mana di Facebook atau di IG dan sebagainya. Tapi dominan sekali mereka kalau rental AC itu selalu berekanan. Nah, rekanan itu macamnya banyak Mas. Mungkin saya dengan beberapa gedung, gedung si A, gedung si B. Nah itu artinya kalau gedung itu kan tidak hampir sebulan sekali ya. Tapi kalau IO memang dia wadahnya untuk terima order. Artinya Happy Rental berkaitan dengan IO siapa, lalu IO itu ada event, nah saya dipanggil. Jadi repeat ordernya melalui itu, repeat ordernya. Baik. Nah sama, jadi Warjo, bagaimana kita ingin tahu nih ya, bagaimana Mas Sugeng dan Mas Oti bisa mempertahankan repeat order ini. Kalau Mas Sugeng kan berarti dari jejaring, dari komunitas gitu ya. Kalau Mas Oti masih jejaring dan komunitas gitu ya. Berarti pentingnya bagaimana teman-teman di Warjo juga bisa, warga Joglo ya, bisa menjaga kekerabatan, silaturahmi gitu. Betul begitu Mas Sugeng? Ya. Ya. Kalau gitu. Oke. Nah, sebetulnya ini momen ya di mana ada titik balik atau turn back gitu ya, pola pikir bagi kita semua yang ingin kita dapat dari Mas Sugeng maupun dari Mas Oti. Sebetulnya di situasi yang sangat pelik seperti ini, bagaimana kita bisa mengubah pola pikir agar bisa berkembang di masa yang serba sulit, yang serba menghadang ini. Nah, saya ada 3 pertanyaan masing-masing, flashback ya, namanya flash in mind. Jadi pertanyaan kilat dijawab dengan singkat. Nah, kita ke Mas Oti dulu nih. Oke, Mas Oti, ada pertanyaan singkat, jelas, mohon dijawabnya juga singkat ya. Jadi pertama memilih dulu, alasannya apa? Pertanyaan kedua memilih, kemudian alasannya apa? Oke, baik, kita mulai. Mas Oti, pilih masakan sendiri atau dimasakin? Kenapa? Masakan sendiri. Kenapa? Kenapa? Karena kalau masakan, karena saya bisa masak. Oke. Gitu. Iya. Enggak semuanya bisa ya, cita rasanya ya. Oke, benar-benar. Oke. Pertanyaan kedua. Pilih pedas atau asin? Kalau saya sih pilih pedas. Kenapa? Ya kalau asin itu kan ya senang pedas aja gitu. Kalau memikirkan orang lain, konsumen saya senang nggak di pedas atau asin gitu? Nggak, jadi ya asin itu ya sebenarnya kalau cuma saya senangnya pedas aja gitu. Tapi kalau ada by order juga kadang ada nggak, jangan terlalu pedas ya atau gimana ya? Ada. Oh, ada juga. Oke, berarti bisa difasilitasi ya. Spesial request di makanan itu pasti ada, cuma kan punya standar lah. Kalau jualan makanan ada standar kayak gini. Oke. Seperti itu. Kadang bukan rasa kita, tapi kita bisa membentuk rasa untuk orang lain. Ya, oke. Oke, pertanyaan ketiga. Pilih karyawannya sedikit bertanya atau karyawan yang banyak bertanya. Mungkin misalnya yang bantu Mas Oti ya dalam hal ini. Kalau bertanya sekali dijelasin, oke.
Oke. Tapi kalau berulang dengan pertanyaan yang sama itu yang sebenarnya ya ini gimana nih gitu. Oke. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi tadi. Pilih makanan saat panas atau hangat, atau pilih makan pada saat dingin atau frozen? Yang hot. Oh, kenapa? Ya lebih mungkin lebih enak aja ya makanan ya, tapi kalau minuman ya kadang ada yang dingin, ada yang panas, tergantung jenis makanannya juga sebenarnya. Oke. Baik, kita keep pernyataan-pernyataan dari Mas Oti atas jawaban flash in mind tadi. Kita kembali ke Mas Sugeng. Siap. Oke, Mas Sugeng. Oke. Siap-siap ya. Pertanyaan pertama. Pilih AC canggih atau teknologi beberapa tahun lalu? Pilih AC canggih. Kenapa? Karena kalau AC canggih mungkin bagi kita orang teknisi di lapangan tidak seribet AC yang lama-lama. Misalnya udah settingannya yang lebih canggih, dengan settingan misalnya pakai remote control yang lebih canggih. Karena AC itu kan artinya selalu update terus itu loh teknologinya. Jadi pakai AC canggih aja. Siap. Pertanyaan kedua. Siap. Pilih klien cerewet atau klien yang kalem? Pilih klien cerewet. Oh, karena apa tuh? Buat masukan saya. Buat masukan untuk perbaikan-perbaikan. Siap, semuanya dan masukan dalam artinya dengan pemasukan dari klien kan mungkin untuk begini Mas Sugeng, ya siap. Nah, kalau yang kalem kan artinya dia malah kita nggak ada motivasi untuk berkembang dan bagaimana. Kalau dicerewetin berarti kan saya bisa bisa mengupdate kurang begini, begitu, nah gitulah. Baik. Jadi saya pilih cerewet. Ya. Gitu, Pak. Sekarang pertanyaan ketiga. Siap. Nah ini dalam proses sewa menyewa AC kan tentu Mas Sugeng tidak sendiri, ada yang membantu. Siap. Nah ini tadi pilih karyawan yang sedikit bertanya atau banyak bertanya? Pilih karyawan banyak yang bertanya. Kenapa juga? Karena dalam settingan AC itu kan tidak selalu monoton. Kalau tidak bertanya dia main taruh-taruh aja, bagaimana nanti settingan tidak benar, setelah kita balik kanan dari lokasi, nanti kita dikomplain dari konsumen, kita akan kembali lagi, kita buang-buang waktu. Jadi kalau mereka bertanya, Pak bagaimana settingannya, Pak posisi gimana, Pak powernya bagaimana. Oke. Terima kasih Mas Oti dan Mas Sugeng untuk flash in mind-nya. Nah sekarang Pojok 9A ini juga sedang sambil ditonton oleh beberapa warjo ya, warga Joglo. Ada warjo yang bertanya nih, ada Mbak Lisa mau bertanya ke Mas Oti dan ke Mas Sugeng. Nanti mohon dijawab masing-masing ya. Kita ke Mas Oti dulu. Di zaman sekarang ini yang serba digital, apakah kemudahan digital yang dimanfaatkan? Mungkin maksudnya sarana-sarana aplikasi, kemudian sosmed yang bisa dimanfaatkan oleh Mas Oti untuk mengembangkan bisnis. Contohnya seperti apa? Bisa memang. Jadi untuk di sisi dari semua itu bisa ya. Misalnya dari bahan, pemilihan bahan, misalnya itu kita bisa nyari di media sosial atau apa itu kadang dibandingkan. Setelah dibandingkan barang datang bisa kalau udah di itu tinggal kualitasnya kan. Tapi kalau kita sudah punya spek benar, tinggal ini aja dilihat di internet. Terus yang penting untuk media sosial dan lain-lain itu untuk pemasaran itu juga cukup bagus dan harus. Jadi menurut saya bisa juga teman-teman yang main di marketing online tuh kan dia mungkin juga nggak bisa produksi. Nah dia yang masarin aja itu sebenarnya peluang. Itu. Jadi kayak sistem dropshipper gitu ya? Iya. Mesennya ke Mas Oti, dikirim ke orang yang bersangkutan, walaupun semua melalui satu jembatan marketplace namanya gitu ya. Nah kalau di dunia digital, untuk Mas Sugeng, dunia digital bisa dimanfaatkan semaksimal apa tuh dalam sewa menyewa AC ini? Kalau dunia digital ya saya biasanya masuk di Mbak Google ya. saya pasang di Mbak Google. Terus ya saya
hampir kebanyakan tuh dari ini Mas, nek wong Jawa ngomong ki gethok uler, mulut ke mulut itu loh. Karena memang bagus untuk saat ini ya, kita pasang di web, coba ada di online dan sebagainya, dengan teknologi yang sekarang ini. Tapi ya saya sendiri rental ini malah cenderungnya hampir rata-rata itu ya langganan gitu. Langganan itu yang saya bilang tadi, IO, gedung, terus beberapa instansi gitu. Kalau di online itu biasanya rental AC masang di Facebook, saya masang di mana, baru sekalinya angkut itu loh. Karena mungkin ya, karena banyaknya orang dagang ya, yang dilihat yang di atas, yang di bawah nggak dilihat, seperti itu. Jadi saya berjalannya tuh ya seperti itu tadi, melalui jaringan teman-teman. Ya, kalau Mas Sugeng sendiri, ini kan ada peralihan ya dari offline kemudian menjadi digital. Kalau orang bilang digital marketing. Ada nggak sih keluarga atau sanak saudara yang membantu dalam proses ini? Sanak saudara yang bantu seperti untuk saat ini nggak ada ya. Nggak ada. Saya cenderung malah mungkin untuk saya pribadi dan beberapa teman rental AC itu pernah ngobrol-ngobrol. Kamu kok bisa maju gini gimana? Wah, saya jarang main di online. Saya mengandalkan beberapa rekanan aja. Nanti rekanan getok uler ke sana, rekanan itu getok uler ke sini. Jadi timbullah beberapa fase atau jaringan yang semakin naik. Nah, akhirnya kita kenal ke si A, kenal si B, dan kenal si C, seperti itu. Nah, itu kekuatan di pola wirausaha yang dijalankan oleh Mas Sugeng ya, di bidang rental AC dan pendingin. Nah, kalau Mas Oti, transformasi atau perubahan dari dunia offline ke dunia digital itu apakah dibantu oleh keluarga? Kalau Mas Sugeng tadi kan enggak gitu ya. Jadi kalau saya kan sementara ini jualannya juga BPO aja. Jadi sebenarnya tidak sampai saat ini masih belum terlalu dengan media sosial, misalnya IG, FB gitu, masih belum. Rencananya ke depan memang seperti itu, karena ini kan sebenarnya masih on off lah, seperti itu. Nah, kalau dari prediksi pemerintah ya, semoga semuanya sudah tertangani dan menjalani vaksinasi tahap pertama dan kedua. Herd immunity, kekebalan imunitas juga sudah mulai terbangun di masyarakat gitu. Nah, sebetulnya apa harapan dari seorang Mas Sugeng nih ya untuk bisnis rental AC-nya ini semakin berkembang lagi ke depan, menghadapi hidup new normal lah istilahnya ya sekarang. Gimana Mas? Nah, ini kan pandemi, ya kita masih harus bersahabat lah ya dengan COVID-19. Vaksinasi tahap 1, tahap 2 itu sudah berlangsung. Otomatis kan kehidupan harus berjalan terus. Nah, apa harapan dari seorang Mas Sugeng ya untuk keberlangsungan usahanya ke depan? Ya, mudah-mudahan artinya dengan adanya COVID-19 yang kita sebagai rental AC yang sedikit agak ya mungkin sama dengan rekan-rekan yang berwirausaha mengalami sedikit kelesuan, kelemahan dan sebagainya, ya kita dengan adanya vaksin yang setelah berkala mudah-mudahan kembali normal Mas, supaya kita bisa kembali normal dan kita kembali lagi berkolaborasi. Protokol kesehatan dijaga juga. Kalau ini kan Mas Sugeng pasti berinteraksi dengan banyak orang ya di banyak tempat. Protokol kesehatannya dijalankannya bagaimana tuh? Biar klien pun yakin. Siap. Kita selalu mengajukan kepada semua melalui prokes atau protokol kesehatan di lapangan, yaitu pakai masker, lalu kita pakai hand sanitizer, cuci tangan dan sebagainya. Jaga jarak yang pasti. Seperti itu. Dan artinya kalau pas ada acara-acara selalu dibatasi dengan mereka yang terlibat di lapangan. Oke, baik. Kita beralih ke Mas Oti. Mas Oti, kan sejauh ini pakai sistem PO ya, pre-order gitu ya. Kadang tidak ada suatu event, tidak ada suatu acara pun, ada aja misalnya orang yang ingin membeli makanan dari Mas Oti ya, bisnis kulinernya. Nah, apakah ya kita masih berteman dengan COVID juga, apakah kedepannya ini
akan lebih masif lagi ya usaha di bidang kuliner ini? Memang gini, untuk saat ini kan kita harus lihat juga daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat, jadi kalau saya jualannya rendang 250 gram harganya sekian. Isinya paling cuma isinya itu 5 sampai 6 potong. Itu kalau dibelikan jenis protein yang lain, ini kalau rendang kan ininya protein ya karena daging. Protein yang lain itu lebih banyak yang lebih murah. Jadi sebenarnya ya agak berat juga di sisi misalnya jualan yang daging-dagingan itu karena harganya udah tinggi. Pada saat COVID, daya beli masyarakat pasti turun. Nah itu yang juga kendala juga. Nah, kalau daya beli masyarakat memang turun, walaupun order tetap ada. Kalau tadi kita berbicara melalui platform digital ya, Mas Oti, sebetulnya kalau dipilih-pilih antara IG, Facebook, atau akun sosial media lain, Mas Oti misalnya ya, main ke TikTok nggak? Kadang TikTok itu kan ada kayak pembelajaran memasak kuliner gitu juga bikin asik gitu ya untuk pemasaran. Main ke arah situ dan mana yang paling efektif misalnya? Kalau saya lihat lebih efektif di Facebook. Karena biasanya yang memutuskan untuk beli makanan, beli lauk dan lain-lain itu kalau sejenis rendang itu biasanya yang sudah punya orang tua, bukan orang tua nggak terlalu tua, gitu. Kalau IG TikTok biasanya anak-anak yang mungkin muda. Makanannya yang nyeleneh, yang aneh-aneh. Oh, iya. Berarti di situ ya ininya ya. Oke. Kalau Mas Sugeng kan tadi memang lebih ke offline ya, lebih banyak offline. Nah, baik Mas Sugeng maupun Mas Oti, Warjo sekalian, di Pojok 9A ini podcastnya Orang Joglo Asik ya. Kita sudah mendengarkan sharing dari baik Mas Sugeng Hartoyo dan Mas Oti Priambodo. Nah, mungkin closing statement dari Mas Sugeng. Sebetulnya ada nggak sepatah dua patah kata agar bisa mendorong warga Joglo untuk terus berusaha dan menjalankan apa yang disenanginya, gitu. Mas Sugeng kan menemukan dari bentuk usaha ini itu akhirnya jatuh hati pada usaha rental AC. Ada nggak sepotong dua potong kata untuk menguatkan warga Joglo? Monggo. Oke. Jadi untuk teman-teman Warjo, apapun bentuknya usaha itu semua bagus walaupun di masa pandemi. Yang penting dalam berwirausaha ini kita harus yakinin, kita tekunin dan kita hobiin. Nah, dengan adanya seperti itu, nanti kita saling berkolaborasi dengan sesama rekanan yang kita tekunin, yang kita jalanin. Mudah-mudahan dengan adanya saling estafet, kita bermain di wirausaha yang kita gelutin, sedikit demi sedikit kita nanti akan berjalan. Karena namanya usaha seperti itu. Jadi kita tidak usah artinya down sekali dengan masa pandemi ini, ya kita harus berusaha semaksimal mungkin, apa yang kita tekunin, kita jalanin, kita harus hobiin dan kita yakin, kita pasti. Nah, bagaimana kalau Mas Oti? Tadi Mas Oti juga ada sebut setiap usaha itu harus coba dengan minimalkan kerugian. Kemudian ada apa tuh bahasa Jawanya tuh rezeki itu, tolong dijelaskan deh, ya. Biar Warjo nggak penasaran. Ya. Ada itu di apa namanya itu rezeki ora iso ditiru, sanajan podo lakumu, sanajan podo dodolanmu, apalagi itu. Jadi itulah yang penting kita bisa bersyukur. Jadi bahasa Indonesianya tuh gini, rezeki itu tidak bisa dicontoh. Jadi istilahnya sudah ada bagiannya masing-masing, walaupun jualanmu sama, walaupun kerjamu sama, capekmu sama, tapi rezeki yang diterima itu bisa berbeda. Nah, itu yang menyemangati ya, menyemangati kita semua, termasuk warga Joglo, agar tetap bisa ya bersahabat dengan COVID-19.
Baik, Mas Sugeng dan Mas Oti, terima kasih untuk waktu yang diberikan menjadi narasumber di Pojok 9A, podcastnya Orang Joglo Asik, dan kita berharap apa yang diutarakan oleh Mas Sugeng dan Mas Oti bisa menginspirasi teman-teman Warjo, warga Joglo. Terima kasih, semoga teman-teman Warjo, warga Joglo bisa mengikuti podcast 9A di edisi-edisi berikutnya. Selamat mengikuti.